Nah, Dok, saya mau tanya lagi. Ini kan dari tadi pemeriksaannya melalui feses ya, Dok. Sedangkan Ya, tadi betul. cacingnya bisa keluar langsung gitu. Nah, itu cara mendeteksinya kalau misalnya si cacing itu udah keluar, apakah sebagai pemilik, misal saya sebagai pemilik terus menemukan cacingnya itu segera dibawa dan sampel si cacingnya itu juga dibawa atau bagaimana, Dok? Nah, oke. Ya ini pertanyaan yang bagus juga ini, arahnya ke kepedulian owner tadi ya. Owner awareness. Jadi bagaimana ketika anjing atau kucing saya itu, atau mungkin hewan yang lain ya, hewan peliharaan lain, ketika di rumah tahu-tahu muntah atau pup keluar keluar feses. Ya emang keluar feses ya kalau pup ya. Keluar cacing ya. Feses disertai cacing. Nah, itu kan kadang kala kan juga banyak yang kaget gitu ya, atau shock, atau mungkin sebagian besar juga jijik gitu ya ngelihat cacingnya gerak-gerak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh owner? Apakah harus kita ambil terus kita bawa untuk cek? Jawabannya iya. Itu akan sangat membantu sekali diagnosa dari dokter hewan yang menangani. Nah, apalagi kalau sampelnya fresh. Ya, jadi begitu keluar, eh, yang mana yang dibawa, Dok? Apakah cacingnya atau fesesnya? Ya dua-duanya. Jadi dokter akan nanti memeriksa parameter konsistensi fesesnya dan juga jenis cacing apa nih yang dikeluarkan dari rektum atau anusnya anjing atau kucing yang dipelihara tadi. Nah itu, tapi ternyata kalau ownernya ini gimana? Kalau ownernya nggak mau bawa atau memang nggak bisa bawa karena takut atau jijik tadi ya, merasa merasa jijik lihat cacingnya gerak-gerak gitu, bahkan sebagian, nah biasanya owner yang cewek-cewek itu kan geli gitu ya kayaknya ya, gelai itu kan nggak bisa ya, nggak memungkinkan. Bagaimana ininya? Gampang kalau sekarang kan bisa difoto ya, difoto, tapi kalau bisa ya fotonya jangan ngeblur, kalau bisa sejelas mungkin, sedetail mungkin. Itu untuk pertama, ya. Terus berikutnya, sesegera mungkin setelah kejadian itu, ya hewannya aja langsung dibawa periksa ke klinik dan ceritakan kondisi realnya. Ya, kondisi sebenarnya bahwasannya, Dok, tadi misalkan ke kliniknya sore gitu ya. Dok, tadi pagi ini kucing saya ketika saya membersihkan litter ternyata saya amati kok kok ininya encer, pupnya encer, nggak kayak biasanya. Terus kemudian kok ini Dok, saya nemukan 1-2 ekor cacing. Apakah benar ini cacing dari, sambil ditunjukkan dokumentasi fotonya gitu ya, apakah benar ini cacing yang keluar dari kucing atau anjing atau dari lingkungan atau gimana. Nah itu akan sangat membantu sekali informasi tersebut. Nah, makanya kalau kita datang ke dokter itu kan yang pertama dilakukan kan pasti anamnesa. Jadi wawancara atau dialog dua arah antara pemilik sama dokternya gitu loh. Nah dari sini dokter akan mendapatkan informasi awal sehingga nanti akan dikonfirmasi, dibuktikan melalui pemeriksaan fisiknya gitu loh. Jadi itu nanti akan sangat membantu informasi. Syukur-syukur ini ya bisa bisa ngambil gitu ya sampel fesesnya sama cacingnya, dibawa ke klinik, itu akan langsung dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan uji parasitologis. Ya, seperti itu. Setelah kita ketahui tadi Toxocara mulai dari golongan cacing apa, kemudian gejala klinis yang bisa dikenali selain dari menemukan cacing di fesesnya, sekarang tindakan kuratif, preventif, serta promotif yang mungkin bisa dilakukan itu seperti apa, Dok? Oke, ini tindakan yang poin pertama dulu deh, kuratif ya. Jadi yang harus dilakukan bagaimana tadi setelah didiagnosa, dibawa periksa, ternyata positif cacing. Nah, berarti
harus sesegera mungkin dilakukan pemberian obat cacing, ya kan, pemberian antelmintik. Ini ada beberapa opsi sebetulnya ya. Ada yang bisa saat itu diberikan lewat injeksi ya, tentunya dilakukan oleh dokter hewan, dan ada juga opsional yang pemberiannya ini profilaksis ya, atau bisa dilakukan owner pemilik hewan dengan rekomendasi dosis dari dokter yang memeriksa tadi. Nah, ini ada berbagai jenis obat cacing gitu ya. Cuman sepengetahuan saya yang paling efektif ini kalau untuk toksokara tadi ya, karena kita bahas toksokara itu karena predileksinya atau habitatnya di dalam pencernaan, tentunya yang paling cocok kita berikan obat ini lewat rutenya per oral. Ya, jadi obat minum. Nah, obat minum ini kembali lagi bentuknya juga ada yang cair, ada yang padat gitu ya. Atau bahkan kalau kita ngomong jenis-jenis obat cacingnya, yang serbuk pun juga ada sih sebetulnya. Ya, tapi rata-rata yang dibuat pet animal anjing kucing ini yang bentuknya tablet. Ya, tablet. Jadi mereknya bisa bebas ya. Yang penting kandungannya ini adalah yang cocok untuk mengeliminasi cacing gelang atau nematoda. Ya kan, biasanya kandungannya ini mengandung pirantel pamoat. Itu cocok. Terus kemudian ada yang mengandung mebendazol, albendazol, kandungan obat cacingnya itu bisa diberikan. Tapi catatannya adalah harus berkala. Nggak bisa tiba-tiba positif cacingan didiagnosa, terus kemudian diberikan obat minum gitu ya, terus kelar. Nggak bisa. Kenapa? Karena asumsinya tadi adalah cacing tersebut sudah banyak. Ya kan? Terus kemudian banyak yang tumbuh dari larva menjadi dewasa. Nah kan ukuran usianya cacingnya kan juga beda-beda. Ini kadang stadium yang paling dewasa ini yang mati duluan. Yang larva-larva muda ini masih berkembang gitu loh, masih aktif-aktifnya, sehingga ketika dia sudah menjadi kita asumsikan jadi dewasa, ya sudah kita ulang lagi treatmentnya. Itu kurang lebih jaraknya 2-3 minggu. Sampai kapan ya? Sampai tuntas. Sampai selesai. Jadi diulang terus tuh, 2 minggu diulang lagi sampai cacingnya seluruhnya berhasil tereliminasi. Lo taunya bagaimana? Udah habis atau belum? Oh, nggak kelihatan di dalam ya kan? Karena kadang-kala kalau mati kan udah hancur, ikut peristaltik, terus ikut keluar lewat feses. Ya, udah nggak berwujud cacing nih, nggak kayak yang awal tadi. Nah, taunya adalah dari pemeriksaan feses yang berkala tadi. Nah, jadi dari awal datang sampai mungkin bulan depannya gitu ya, kita cek feses lagi. Yang awalnya telurnya tadi jumlahnya ratusan, ini bisa saja menjadi separuhnya atau bahkan hilang. Kalau hilang sama sekali, clear, berarti ya sudah berhasil treatmentnya. Sudah enggak perlu kasih obat cacing lagi. Karena diagnosa yang toksokariasis tadi sudah selesai, sudah berhasil di treatment gitu. Nah, itu terus kalau kita masuk ranah preventif ya, ini ada kaitan dengan siklus hidup cacingnya. Ya, di mana cacing toksokara ini stadium yang infektif itu adalah telur yang mengandung larva 3. Ini ada di tanah ya. Cuman masalahnya nggak kasat mata, nggak kelihatan. Nah, jadi diusahakan ya sebisa mungkin pet animal kita tadi, anjing kucing terutama, itu tidak banyak kontak dengan tanah. Ya, kadang-kala kan kita nggak tahu terutama yang tadi ya modelnya ada yang di free roam tadi ya, dilepaskan ada jam-jam tertentu, kan seringnya keluar main ke ya paling simpel di depan rumah ada taman kecil gitu, tapi kan ada tanahnya biasanya. Nah, itu yang biasanya jilat-jilat terus makan sesuatu dari sana, atau kadang-kala kalau lama nggak keluar, kucing ini terutama ya, begitu dikeluarkan itu kan mereka cari rumput ya, karena rumput kan
remedi pengobatan alami untuk melancarkan keluarnya hairball kalau di kucing. Nah itu khawatirnya ketika makan bahan yang kontak dengan tanah yang ternyata ada telur cacingnya, ini yang menjadi siklus hidup dari Toxocara berlanjut dan kucing atau anjing kita tadi menjadi terinfeksi. Nah, jadi pencegahannya adalah ya secara umum jaga kebersihan sebetulnya ya. Jangan sampai kontak. Atau kalau di rumah peliharaannya banyak ya. Kalau ada satu yang terdeteksi toxocariasis, nah ini sesegera mungkin jangan kontak dengan kucing atau anjing yang lain. Di karantina dulu ya. Artinya dikandangkan, tempatnya disendirikan. Dan yang dikarantina tadi harus intens. Kayak tempat makan, tempat pup, sekitaran kandang itu sering kita bersihkan juga supaya ndak makin parah gitu loh kondisinya. Nah, sampai kondisi hewan yang sakit tadi bisa disembuhkan. Nah, itu sih menurut saya pencegahan yang paling tepat. Tapi poin terakhir yang promotif tadi ya. Nah, ini tentunya kita bisa melakukan edukasi secara berkala. Ya, terutama tidak hanya dilakukan oleh kalangan medis ya atau dokter atau paramediknya. Saya rasa dari kalangan mahasiswa juga bisa ikut bersuara terkait hal ini, mengedukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dalam hal ini anjing kucing tadi ya. Kenapa? Karena ternyata rentan sekali terinfeksi salah satu penyakitnya toxocariasis ini. Cacing. Nah, itu saya rasa kalau zaman sekarang kita bisa memanfaatkan sosmed ya, sosial media. Kita bisa ya mungkin share infografis atau mungkin video edukatif singkat gitu. Atau ya seperti yang kita lakukan ini, kita melakukan diskusi ya, membuat podcast atau inilah paling gampang ya tonton di channel YouTube-nya Parasitina Official. Itu akan membantu para owner sekaligus dokter hewannya.